Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Nurun Desrahmi Emba, mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku bakalan membahas tentang perkembangan teknologi GSM. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu GSM? Yap, Global System for Mobile Communication merupakan standar global untuk komunikasi seluler sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan. GSM adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. Perkembangan teknologi seluler dimulai dengan 1G dan diikuti oleh 2G, 3G, 4G, dan segera 5G akan menjadi hal besar selanjutnya. Yuk kita lihat bagaimana teknologi seluler telah berevolusi dari 1G menjadi 5G. Mari kita mulai dengan pengetahuan dasar terlebih dahulu. G berarti generasi, sementara angka 1-5 mewakili peningkatan dalam perkembangan teknologi. Di sini terdapat banyak aspek yang membedakan masing-masing generasi. Namun, pada intinya dan yang paling penting adalah perbedaan terlihat dari segi kecepatan jaringan. Penasaran kan tentang perkembangan di tiap generasinya? Yuk simak terus pembahasannya. Oke, kita mulai dari generasi pertama yang biasa disebut 1G. Ini merupakan generasi pertama yang digunakan pada ponsel klasik brick phones dan back phones sebelum hadirnya smartphone. 1G pertama kali diperkenalkan di tahun 1970-an namun baru terkenal di tahun 1980-an. Jaringan ini hanya dapat digunakan untuk telepon. Jaringan 1G merupakan sinyal radio yang ditransmisikan secara analog, yang artinya jaringan ini sangat terbatas. Ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Ukuran ponsel 1G pun tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Contohnya ponsel Motorola Dynatac yang cukup populer pada masanya. Ponsel yang dibuat pada kurun waktu 1984 hingga 1994 ini punya bobot 794 gram. Dengan bobot hampir 1 kg, berat Dynatac hampir setara dengan bobot Ultrabook. Kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Dikutip Kompas Tekno dari Breakthrough, pangsa pasar telepon genggam saat itu tumbuh dari 30 menjadi 50% dalam tiap tahunnya. Bahkan pada 1990, pengguna teknologi 1G di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Kecepatan jaringan 1G hanya mencapai 2,4 kbps. Selanjutnya, kita beralih ke generasi kedua atau 2G. Generasi kedua ini merupakan upgrade terbesar pertama dari analog ke digital, di mana sistem GSM atau Global System for Mobile dan CDMA atau Code Division Multiple Access hadir. Diperkenalkan pada tahun 1990-an, teknologi ini memungkinkan untuk mengirim SMS atau Short Message Service selain panggilan suara dan memiliki kecepatan jaringan dari 9 kbps ke 14,4 kbps. Perbedaan utama antara 1G dan 2G adalah pada sinyal radio yang digunakan. 1G menggunakan sinyal analog sedangkan 2G menggunakan sinyal digital. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Kecepatan maksimum 2G dengan General Packet Radio Service atau GPRS adalah 50 kbps. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 2,5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Generasi 2,5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian EDGE. Kecepatan generasi ini mencapai 384 kbps dan mampu mengakses internet, membuka email, dan mengirim atau menerima MMS atau Multimedia Messaging Service.
Oke, sekarang kita masuk ke generasi ketiga atau 3G. Diperkenalkan secara komersial pada tahun 2001, jaringan generasi ketiga ini atau yang juga dikenal sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access atau UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System menyediakan kecepatan transmisi data yang lebih cepat dibandingkan 8G. Teknologi komunikasi 3G disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Sebutan itu muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Secara tertulis, kecepatan jaringannya mencapai 480 kbps yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan video streaming dan panggilan video atau video calls. Nah, pelan-pelan teknologi komunikasi 3G pun berkembang ke masa transisi menuju generasi keempat atau 4G. Yuk kita bahas bersama. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Pertama adalah Long Term Evolution atau LTE serta Long Term Evolution Advanced atau LTE-A. Jaringan ini ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah atau upload hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa saja lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau ITUR. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advanced atau IMTA yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 Gbps dan unggah maksimal 500 Mbps. Sedangkan LTE yang seringkali disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE lah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. Indonesia sendiri saat ini sudah mulai bisa merasakan keberadaan teknologi 4G LTE, meskipun belum menyeluruh dan belum mudah dijangkau. Nah, selanjutnya kita akan membahas jaringan generasi kelima atau biasa disebut 5G. Walau pertama kali dikembangkan oleh Korea Selatan pada tahun 2019, saat ini teknologi 5G ternyata telah dikembangkan juga di Indonesia dengan Telkomsel dan XL sebagai pelopornya. 5G memiliki kelebihan dibandingkan dengan 4G dalam hal transaksi data yang lebih cepat. Selain itu, generasi ini juga diklaim lebih hemat daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Keberadaan 5G juga diprediksi akan mempengaruhi pertumbuhan Internet of Things atau IoT. Generasi kelima ini masih terus dikembangkan, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, mereka masih mengembangkan generasi ini. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai perkembangan teknologi GSM. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.